Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku. Di hari ini kita akan belajar SPDP materi gambar cerita. Bu Guru doakan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat belajar online. Baik anak-anak, kita mulai belajar pagi ini. Coba perhatikan gambar yang ada di slide Bu Guru. Coba kalian lihat. Apakah kalian bisa menceritakan gambar itu? Bisa ya? Itu adalah gambar seorang anak yang malas bersih-bersih rumah, sehingga ketika dia tidur, dia digigiti oleh semut. Kalian perhatikan di situ, ada sisa makanan, ada semut, ini sisa makanan, ini ada semut, semuanya berantakan sekali ya. Ada sepatu di sini, ada topi di sana, TV-nya juga tidak dimatikan. Jadi ini adalah menggambarkan seorang anak yang malas. Anak-anak, gambar di atas tadi adalah salah satu contoh dari gambar cerita. Lalu gambar cerita itu apa? Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk suatu cerita. Salah satu contohnya adalah gambar ilustrasi yang tadi sudah kalian lihat di atas. Gambar ilustrasi sering kita temui di beberapa buku cerita, terutama buku anak-anak. Mengapa kok harus ada gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi ini tujuannya adalah memperjelas isi cerita, memperkuat isi cerita, memperindah, dan menerangkan cerita. Lalu, gambar ilustrasi atau gambar cerita ini membutuhkan dua media. Yang pertama adalah media alas, jadi tempat di mana digambar. Biasanya digambarkan di kanvas, kain, ataupun kertas. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah media pewarna. Pewarnanya bisa berupa pensil, cat air, cat minyak, pastel, dan sebagainya. Masih banyak lagi media pewarna yang bisa digunakan. Kemudian untuk bentuk-bentuk cerita, yang pertama adalah bentuk kartun. Anak-anak pasti senang sekali ya dengan kartun ya. Kartun itu adalah gambar dengan penampilan lucu yang menggambarkan sebuah peristiwa. Anak-anak pasti sudah tahu semua gambar kartun yang sering keluar di televisi. Ya, ini siapa yang kenal? Pasti semuanya kenal ya, ini adalah Wiber. Lalu ini juga semuanya pasti sudah kenal, kartun Upin dan Ipin. Bentuk gambar cerita yang lainnya adalah komik. Komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dipahami, lucu, dan dibuat khas dengan paduan kata-kata. Biasanya komik ini ada gambar, lalu yang atasnya ada percakapan. Kalau Bu Guru dulu, komik yang terkenal ada Detektif Conan, ada komik Doraemon, dan sebagainya. Kita lihat contoh komiknya ya. Nah, ini dia komiknya. Jadi, komik adalah ada gambar berupa potongan-potongan gambar, dan ada percakapan atau balon percakapan. Ini contoh komik yang kedua. Tetap ada balon percakapan.
Bentuk cerita lainnya, bentuk gambar cerita lainnya adalah cergam, yaitu cerita yang dilengkapi gambar. Ini lebih sering kita temui ya di majalah, di buku, ini sering ada. Contohnya seperti ini, buku cerita. Ada ceritanya dan juga ada gambarnya. Nah, ini contoh yang kedua juga ada cerita dan ada gambarnya. Jadi ini adalah cergam atau cerita bergambar. Selanjutnya adalah karikatur. Karikatur adalah gambar suatu objek nyata dengan cara melebih-lebihkan ciri khas dari objek tersebut. Bu Guru kasih contoh karikatur adalah ini. Jadi ini adalah orang, gambar orang, tetapi gambar kepalanya ini dibuat lebih besar atau dilebih-lebihkan. Ini adalah contoh dari karikatur. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini pasti anak-anak kenal ya, ini siapa? Ini adalah Pak Habibie. Kamu lihat di sini, badannya kecil, tapi kepalanya dibuat besar. Ini ciri khas dari karikatur. Kemudian bentuk cerita selanjutnya adalah cover atau sampul pada buku atau majalah. Kalian tiap hari juga pasti menemukan sampul ya, sampul buku. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini misalnya cover dari sebuah buku dengan judul Perahu Kertas. Kemudian ini ada contoh sampul buku 50 permainan tradisional Jawa. Ini adalah contoh dari cover. Lalu anak-anak, untuk membuat gambar cerita, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan tema dan tekniknya. Ya, pertama kita tentukan dulu tekniknya, misalnya nanti tuh mau teknik basah atau nanti mau teknik kering. Teknik basah itu apa? Teknik basah adalah teknik pewarnaan dengan pencampuran warnanya dicampur dengan air atau minyak. Sedangkan teknik kering ini tanpa mencampurkan. Lalu misalnya kita menentukan temanya hewan. Oh ya udah, berarti nanti kita akan menggambar tentang hewan dengan menggunakan teknik basah. Berarti nanti kalian menyiapkan alat-alatnya yang digunakan dengan teknik basah. Setelah menentukan tema dan teknik, langkah selanjutnya adalah menyiapkan bahan dan alat. Seperti tadi, teknik basah, alat yang digunakan berupa kanvas atau kain, bisa cat air, bisa juga cat minyak. Sedangkan kalau teknik kering, karena tanpa pencampuran, jadi media yang digunakan bisa kertas, pastel, spidol, sama pensil. Yang ini kan tidak perlu dicampur dengan air atau minyak. Jadi langsung digoreskan di kertas. Setelah alat dan bahan siap, maka selanjutnya anak-anak membuat sketsa. Sketsa ini adalah coretan gambar dasar, jadi masih berupa coret-coretan. Coretannya masih belum sempurna. Diawali dengan coretan biasa dulu, baru nanti dirapi-rapikan, sampai nanti akhirnya menjadi sketsa yang lebih sempurna. Sebaiknya anak-anak membuat sketsanya lebih dari satu, supaya nanti bisa dipilih mana yang paling baik. Kalau sketsa sudah jadi, langkah terakhir kita adalah pewarnaan. Tadi sudah menggambar sketsa Doraemon, lalu kita warnai dengan warna sesuka kita, supaya gambar kita menjadi lebih hidup. Garis-garis yang tidak perlu juga kita hapus. Ini Bu Guru kasih contoh sketsa dan pewarnaan. Ini adalah sketsa, jadi artinya sketsa itu gambar yang belum jadi, belum diwarnai, itu namanya sketsa. Ya. Ini sketsa, kemudian setelah diwarnai menjadi lebih
hidup, menjadi lebih menarik. Contoh selanjutnya, ini juga berupa sketsa. Lalu sketsa ini diwarnai supaya menjadi lebih hidup. Lihat ya, perbedaan antara sketsa dan hasil akhirnya. Baik anak-anak, sudah jelas ya penjelasan dari Bu Guru. Untuk tugas kalian adalah, nah ini dia, membuat sebuah sketsa gambar. Yang kalian buat adalah sketsa. Ingat arti dari sketsa ya. Dengan tema hewan kesayanganku. Untuk menggambar sketsanya, kalian di buku tulis. Tidak perlu di buku gambar. Di buku tulis yang bercampur dengan tugas-tugas lainnya. Ya anak-anak ya. Membuat sketsa di buku tugas dengan tema hewan kesayanganku. Baik anak-anak, Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Jika nanti ada pertanyaan boleh WA Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.